Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari Ngulik Misteri dan ditulis oleh Ed Nafila. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Terungkapnya Penglaris Si Pedagang Sate Ayam. Di awal kisah, seorang buruh pabrik yang bernama Pak Usman dan istrinya yang bernama Bu Siti. Pak Usman ini seorang buruh pabrik di salah satu perusahaan di kota. Namun di masa sulit seperti ini, Pak Usman terkena PHK dan hanya mendapatkan uang pesangon yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya selama beberapa bulan ke depan saja. Di usianya Pak Usman yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk melamar pekerjaan di pabrik, dengan keadaan yang seperti sekarang ini yang begitu sulit untuk mendapatkan pekerjaan, serta tuntutan yang harus dibelinya. Pak Usman mencoba berdiskusi dengan istrinya untuk mempergunakan uang pesangon tersebut yang jumlahnya tidak seberapa. Bu, kalau Bapak pingin anak kita yang masih duduk di bangku SMA yaitu Imron tetap lanjut sekolah, bagaimana Bu? Ujar Pak Usman. Sebaiknya Bapak buka usaha dulu dengan mempergunakan uang tersebut, Pak. Jawab istrinya. Usaha apa, Bu? Tanya Pak Usman lagi. Ya, usaha dagang apa sajalah, Pak, yang kiranya bisa menunjang kebutuhan si Imron agar tetap bisa melanjutkan sekolahnya sampai selesai. Kalau si Zaki kan sudah berkeluarga, jadinya kita tidak terlalu memikirkannya lagi, Pak. Dia juga sudah punya pekerjaan sendiri, jelas istrinya. Dari obrolan tersebut, Pak Usman berpikir untuk membuka usaha di pinggir jalan dengan berjualan sate ayam atau apapun itu. Dari idenya Pak Usman tersebut, istrinya menyarankan, Pak, Bapak dulu waktu muda kan pada saat belum sama ibu, Bapak dulu kan pernah dagang sate ayam keliling. Coba Bapak tekuni lagi usaha Bapak yang dulu dijalani. Dan sekarang Bapak tinggal cari tempat untuk buka usaha sate ayam tersebut. Jelas Bu Siti. Dengan kebetulan lokasi rumah yang ditempati Pak Usman beserta istrinya ini berada di tengah-tengah kabupaten kota yang merupakan jalur strategis. Dengan begitu Pak Usman mendirikan warung sate ayam dari hasil uang pesangonnya tersebut. Hari demi hari Pak Usman berjualan dengan dibantu istrinya. Namun dari usahanya yang ia dirikan ini, dalam kurun waktu 2 bulan usahanya ini tidak membuahkan hasil yang Pak Usman dan keluarganya inginkan. Dengan kondisi yang semakin memburuk dan perekonomiannya yang semakin menurun, ia mencoba untuk berunding lagi dengan istrinya. Bu, bagaimana untuk kedepannya? Dengan kondisi ibu yang sekarang sudah sakit-sakitan, Imron yang harus sekolah dengan biaya yang besar, belum lagi untuk makan kita sehari-hari, Bu. Kita mau gimana lagi, Bu? Keluh kesah Pak Usman. Ya sudah, Pak. Coba kita terus berdoa, meminta kepada Yang Maha Kuasa agar kedepannya lebih baik lagi, Pak. Jawab istrinya. Mendengar jawaban dari istrinya tersebut, Pak Usman pun menjawab, kalau kita seperti ini terus, Bu, bagaimana kita akan maju, Bu? Kita berusaha berdoa terus, tapi hasilnya apa? Tidak ada perubahan sama sekali, Bu. Uang kita semakin hari semakin menipis. Sedangkan kebutuhan banyak yang harus kita beli, Bu. Ujar Pak Usman. Dari obrolan malam tersebut antara Pak Usman dan Bu Siti yang tidak menemukan jalan keluarnya,
Pak Usman mencoba terus mencari cara agar usahanya itu membuahkan hasil. Di keesokan harinya ketika pada saat Pak Usman membuka warung sate ayamnya yang masih sama tidak ada orang yang membelinya. Pak Usman yang membuka warung tersebut tanpa Bu Siti karena kondisinya yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk membantu berjualan sate ayam. Pak Usman yang masih kebingungan mencari cara agar usahanya berjalan normal. Terlintas di benak pikirannya Pak Usman untuk menggunakan penglaris agar dagangannya itu lancar dan tidak bangkrut. Apalagi keadaan keuangannya sekarang sudah semakin menipis, ditambah lagi keadaan istrinya yang sudah sakit-sakitan, serta kebutuhan yang harus dibelinya. Nah, pada saat itu juga Pak Usman melihat informasi di sebuah koran tentang dukun penglaris. Tanpa buang-buang waktu lagi, Pak Usman mencari informasi lebih banyak lagi tentang Mbah Dukun tersebut. Tidak membutuhkan waktu yang banyak untuk mencari informasi tersebut. Akhirnya Pak Usman mendapatkan apa yang dia inginkan. Tanpa pikir panjang lagi, Pak Usman menutup warung satenya dan cepat-cepat menuju ke tempat dukun tersebut. Tanpa memberitahukan istrinya terlebih dahulu, Pak Usman langsung tancap gas motornya menuju ke tempat Mbah Dukun. Malam hari dengan ditemani kegelapan serta dinginnya angin malam bukan menjadikan penghalang bagi Pak Usman untuk menuju ke tempat tersebut. Dengan menempuh jarak yang memakan waktu lumayan banyak, akhirnya Pak Usman sampai ke tempat dukun tersebut. Dan tanpa basa-basi lagi, Pak Usman pun mengetuk pintu rumahnya. "Permisi, Mbah," ujar Pak Usman. Dengan keadaan rumah yang begitu sunyi dan sepi, apalagi rumah tersebut berada di kampung yang konon katanya terbilang angker. Dan tidak berselang lama, akhirnya Mbah Dukun membukakan pintu dan Pak Usman dipersilakan masuk ke dalam rumahnya. Diajaknya Pak Usman ke dalam dan dipersilakan untuk duduk. Di situ Pak Usman ditanya apa tujuannya kemari. Pak Usman dengan jelasnya menceritakan segala keluh kesahnya, mulai dari usahanya yang tidak berjalan lancar, istri yang sedang sakit-sakitan, dan semua apa yang dirasakan dan dialami oleh Pak Usman. Yang pada intinya Pak Usman datang kemari ingin meminta bantuan kepada Mbah Dukun agar dagangannya laris. Mendengar cerita dari Pak Usman ini, Mbah Dukun pun hanya menyarankan dan memberi pesan agar setiap malam Jumat Kliwon Pak Usman harus menyiapkan sesajen yang harus dilengkapi dengan ayam cemani. Jika tidak melakukan ritual tersebut, maka akan berdampak buruk bagi keluarganya Pak Usman. Dan tanpa pikir panjang lagi, Pak Usman mengiyakan apa yang diucapkan oleh Mbah Dukun tersebut. Pak Usman yang sudah mendapatkan pesan tersebut akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Di perjalanan pulang, Pak Usman nampak sangat bahagia sekali karena apa yang diinginkannya sudah digenggamnya. Sesampainya di rumah, Pak Usman langsung saja menemui istrinya. "Maaf ya Bu, tadi warung tutup cepat karena tidak ada satu orang pun yang mampir untuk beli Bu," ujar Pak Usman. "Terus bagaimana ke depannya Pak? Banyak tunggakan yang harus kita bayar Pak. Apalagi tunggakan sekolahnya Imron yang sudah 3 bulan tidak dibayar," tanya istrinya. Dengan santainya Pak Usman pun menjawab, "Sudah, Ibu tenang saja. Besok Bapak carikan uang untuk membayar semua tunggakan," jawab Pak Usman. "Lah, Bapak mendapatkan uang dari mana Pak?" tanya istrinya lagi. "Iya, doakan saja Bu," jawab Pak Usman meyakinkan. Singkatnya di pagi harinya Pak Usman membuka warung sate ayamnya. Satu demi satu pengunjung pun datang. Yang tadinya tidak ada satupun yang datang.
Hal ini karena bekal penglaris yang Pak Usman bawa itu membuat usahanya banyak dikunjungi oleh pembeli. Pada saat waktu yang sudah disepakati Pak Usman dan Mbah Dukun, tibalah malam Jumat Kliwon. Di situ Pak Usman sudah menyiapkan peralatan dan persyaratan yang disampaikan oleh Mbah Dukun. Pak Usman harus melakukan ritual tersebut pada saat warungnya tutup. Di malam hari dengan ditemani dinginnya malam dan suara kendaraan yang berlalu lalang, Pak Usman menyiapkan segalanya dan mempraktekkan ritual tersebut. Disediakannya sesajen dan tidak lupa dengan ayam cemani. Mulailah ritual tersebut. Setelah Pak Usman melakukan ritual tersebut, usaha sate ayamnya semakin hari semakin meningkat saja. Sampai-sampai sekarang Pak Usman sudah mempunyai cabang warung sate. Perekonomian keluarganya yang semakin meningkat dan menjadi keluarga yang terpandang. Kondisi istrinya yang dulu sakit-sakitan sekarang sudah sehat kembali. Dan tunggakan-tunggakan sekolah anaknya sudah terbayarkan semua. Pak Usman yang dulunya hanyalah orang biasa yang tidak menonjol di masyarakat, sekarang setelah usaha satenya Pak Usman laris manis, Pak Usman disegani oleh masyarakat, bahkan guru-guru di sekolah anaknya. Ritual pada malam Jumat itulah adalah kuncinya. Pak Usman harus melakukan secara rutin. Minggu demi minggu Pak Usman menjalaninya. Namun pada saat itulah Pak Usman itu lalai. Ia tidak membereskan ritualnya dan ditinggal begitu saja. Dan di hari itulah terjadi keburukan yang dialami oleh Pak Usman. Datanglah seorang pengunjung yang membeli sate dan ia meminta izin kepada Pak Usman untuk numpang ke kamar mandi. "Pak, mohon maaf, saya mau izin ke belakang ya. Saya sudah kebelet tidak tahan lagi," ujar salah satu pengunjung. "Oh, iya Mbak, silakan ke belakang saja, tidak apa-apa kok," jawab Pak Usman. Karena toilet itu berada di belakang warung dan pembeli itu harus melewati jalan yang terdapat tempat ritualnya Pak Usman, pengunjung ini sontak sangat terkejut. "Ini apa? Jangan-jangan Pak Usman satenya enak itu seperti ini? Ada penglarisnya?" gumam pengunjung itu. Dengan rasa penasarannya itu, ia membuktikan sendiri dengan inisiatifnya. Dan menurut informasi yang pernah ia dengar bahwa kabar dan desas-desusnya jika warung yang menggunakan penglaris jika dibawa pulang rasanya akan berubah. Dan ia pun membuktikannya sendiri. "Pak, saya tidak jadi makan di sini Pak, dibungkus saja ya Pak," ujar pengunjung itu. "Lah, kenapa kok tidak jadi makan di sini?" jawab Pak Usman. "Ini saya ada urusan mendadak Pak," jawab pengunjung itu. Pak Usman dengan cepatnya membungkuskan pesanan tersebut. Sesampainya di rumah, ia membagikan sate ayam tersebut kepada tetangganya yang menjadi pelanggan sate ayamnya Pak Usman. Pengunjung dan teman-temannya tersebut merasakan hal yang berbeda saat merasakan sate ayamnya Pak Usman itu. Rasanya sangat berbeda antara makan di tempat dan dibawa pulang. Dari situlah kecurigaan masyarakat semakin menjadi-jadi, membuat kabar itu sangat gembar. Kabar itu pun akhirnya sampai di telinganya Pak Usman. Karena hal tersebut itu seakan-akan menjadi bumerang untuk Pak Usman. Pak Usman pun ingin membenarkan bahwa dirinya tidak menggunakan penglaris tersebut. Dengan cara setiap pengunjung disuruh ke belakang untuk melihat kamarnya, bahwa ia tidak melakukan ritual penglaris yang dimaksud masyarakat. Namun yang namanya iblis itu tidak ada yang namanya toleransi.
Tapi Pak Usman tidak berpikir sampai ke situ. Pak Usman hanya membenarkan diri agar si pengunjung dan semua masyarakat tetap datang. Berkali-kali ia tidak melakukan ritual, padahal Pak Usman ingat benar apa pesan dari Mbah Dukun tempo lalu. Ketika kamu tidak menyiapkan sesajen atau melakukan ritual yang saya syaratkan itu, akan berdampak buruk pada keluargamu. Itulah kata-kata Mbah Dukun yang selalu diingat oleh Usman. Karena hanya ingin membenarkan dirinya tidak melakukan ritual tersebut, setelah 3 bulan lamanya di setiap 3 malam Jumat Kliwon, ia tidak melakukan ritual tersebut. Membuat pengunjung dari berbagai cabang warungnya itu semakin menurun, bahkan hampir bangkrut. Karena keadaan tersebut membuat Pak Usman bingung. Akhirnya cabang-cabang tersebut akhirnya ditutup. Bukan hanya itu saja, dampaknya kebangkrutan Pak Usman itu sudah di depan mata. Tidak hanya usaha yang menjadi dampaknya, istrinya yang sudah sehat setelah dia tidak melakukan ritual tersebut, istrinya ini tiba-tiba mengalami sakit yang lebih parah dari sebelumnya. Dimanapun ia berobat, tidak ada yang mampu mengobati istrinya Pak Usman. Dengan kondisi yang seperti ini membuat Pak Usman kebingungan karena usahanya hampir bangkrut. Istrinya sakit-sakitan yang tidak kunjung mendapatkan obat. Akhirnya istrinya tersebut meninggal dunia. Dan Pak Usman selalu dihantui, bahkan didatangi oleh bangsa jin. Dampak yang dialami Pak Usman ini sangat berat sekali. Harta semakin menipis, tunjangan hidup yang semakin banyak, dan biaya sekolah Imron yang besar. Dengan keadaan seperti itu, dengan kebangkrutan dan ditinggal istrinya untuk selama-lamanya, membuat Pak Usman mengalami depresi. Anaknya yang bernama Imron pun menjadi kebingungan. Dia mau masuk ke jenjang kuliah, namun bapaknya sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Begitu dahsyatnya dampak akibat tidak melakukan ritual tersebut. Pak Usman yang kalang kabut membuat Imron berinisiatif memberi kabar kepada kakaknya si Zaki. Pak Usman yang sudah sangat memprihatinkan sekali, bahkan sudah dibilang gila. Mendengar kabar tersebut, Zaki langsung saja menuju ke rumah orang tuanya. Sesampainya di rumah dengan keadaan bapaknya yang sudah gila, dengan kondisi Imron yang harus melanjutkan sekolahnya sampai akhir. Akhirnya Zaki mengajak Imron untuk membawa Pak Usman untuk tinggal di rumah Zaki. Ketika sebelum dia meninggalkan rumah yang dulu ia singgahi, Zaki dan Imron berunding. Dek, kalau kamu ikut dengan kakak, bagaimana kalau rumah ini dijual untuk biaya hidup kamu dan bapak? Ujar Zaki, anaknya Pak Usman yang pertama. Mendengar kata kakaknya itu, Imron tanpa basa-basi lagi menyetujuinya. Rumah dan warung sate yang membuat Pak Usman kaya pada masanya itu pun akhirnya dijual dan pindah ke tempatnya Zaki. Tidak berselang lama Pak Usman pindah ke rumah anaknya yang pertama. Keadaannya pun semakin parah. Setiap harinya Pak Usman selalu dibayang-bayangi rasa bersalah karena dia istrinya menjadi tumbal. Dan Pak Usman setiap malamnya selalu ditemui oleh bangsa jin. Tubuhnya yang seperti kebakar oleh panasnya api. Kulitnya keriput semakin terlihat. Tubuhnya yang semakin hari semakin kurus, bahkan sudah seperti mayat hidup. Itu semua akibat dari perbuatannya yang bersekutu dengan iblis, yaitu melakukan penglaris dan tidak melakukan ritual yang sudah disepakatinya bersama Mbah Dukun. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Terungkapnya Penglaris si Pedagang Sate Ayam.
Semoga kisah ini menjadi wawasan untuk kita semua. Siapa yang sudah bersekutu dengan iblis, iblis tidak akan ada toleransinya. Jadi ingatlah, apa yang sudah diberikan atau dibantu iblis, iblis pasti akan menuntut balas di kemudian hari. Jadi pada hakikatnya, sebagus apapun bantuan dari jin itu tidak memberikan hasil yang baik. Kita harus yakin bahwasanya Sang Pencipta sudah mentakdirkan setiap makhluknya. Sudah ada rezekinya masing-masing. Tinggal bagaimana kita sebagai manusianya. Besarkan sabar kita dan redamkan nafsu kita. Insya Allah kita akan kembali ke jalan yang lebih baik dengan ridha Allah dan akan memberikan keberkahan kita dan keluarga kita. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.